Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Febriana, NIM 2066031 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian fungsi dan komponen kurikulum. Menurut Emil Yasat tahun 2009, kurikulum merupakan sebuah rencana mengenai tujuan belajar, kompetensi yang ingin dicapai, materi dan hasil belajar yang diharapkan sebagai landasan dan pedoman untuk mencapai kompetensi mendasar dan tujuan dari pendidikan. Selanjutnya, jenis-jenis kurikulum. Jenis-jenis kurikulum ini ada 3. Yang pertama, separated subject kurikulum atau kurikulum mata pelajaran terpisah. Yang kedua, integrated kurikulum atau kurikulum terintegrasi. Dan yang ketiga, correlated kurikulum atau kurikulum korelatif. Yang pertama, untuk separated subject kurikulum ini dikatakan seperti itu karena data-data pelajaran disajikan pada peserta didik dalam bentuk subjek atau mata pelajaran yang terpisah satu dengan yang lainnya. Untuk yang kedua, integrated kurikulum. Integrated kurikulum di sini sebenarnya beberapa mata pelajaran disajikan satu atau dipadukan dengan meniadakan batas-batas mata pelajaran dan bahan pelajaran yang disajikan berupa unit atau keseluruhan. Yang terakhir, correlated kurikulum. Mata pelajaran dalam kurikulum ini harus dihubungkan dan disusun sedemikian rupa sehingga yang satu memperkuat yang lain dan yang satu lagi melengkapi yang lain. Jadi di sini mata pelajaran itu dihubungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak berdiri sendiri. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Kurikulum ini memiliki peran penting dalam pembelajaran. Proses pembelajaran yang tidak berpedoman pada kurikulum maka tidak akan berjalan dengan efektif, sebab pembelajaran adalah proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan arah dan tujuan pembelajaran beserta bagaimana cara dan strategi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu merupakan komponen penting dalam sistem kurikulum. Selanjutnya, komponen kurikulum. Komponen kurikulum ini terdiri dari 4. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, isi. Yang ketiga, proses atau strategi. Dan yang terakhir, evaluasi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum ini adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang harus dicapai ketika melaksanakan kurikulum. Tujuan kurikulum dapat dispesifikasikan ke dalam tujuan pembelajaran umum, yaitu berupa tujuan yang dicapai untuk satu semester atau tujuan pembelajaran khusus yang menjadi target pada setiap kali tatap muka. Yang kedua, isi atau materi. Searle dan Alexander mengemukakan bahwa isi atau materi kurikulum itu ruang lingkupnya membahas tentang fakta-fakta, observasi, data, persepsi, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Isi materi yang dituliskan pada kurikulum ini menempati posisi yang penting dan turut menentukan kualitas hasil pendidikan. Yang ketiga, proses atau strategi pembelajaran. Menurut Sujana tahun 1988 berpendapat bahwa strategi pembelajaran merupakan tindakan nyata dari guru dalam melaksanakan pembelajaran melalui cara tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Strategi yang tepat akan mempermudah untuk mengantarkan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi dapat menentukan ketercapaian tujuan, kesesuaian materi, dan ketepatan menggunakan strategi, pendekatan, teknik, model, dan metode. Hasil dari kegiatan evaluasi ini dapat dijadikan sebagai umpan balik atau feedback untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan pengembangan komponen-komponen kurikulum. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.